Joy Kids akan mengadakan ibadah Paskah secara online pada hari Minggu tanggal 4 April jam 9 pagi dengan tema Nyanyian Kemenangan. Dan akan diadakan pembagian souvenir Paskah pada hari Sabtu tanggal 3 April, satu hari sebelumnya, dimulai pada pukul 10 sampai 1 siang di GBI NLC. Pengambilan souvenir ini dapat dilakukan dengan cara mengunjungi link berikut atau mengunjungi stand Joy Kids di AN20 setelah ibadah ini. Shalom adik-adik, jumpa lagi hari ini dengan Kak Christine, Kak Teti, dan Kak Diana. Nah, kita sekarang akan memulai ibadah online di hari Minggu ini. Sebelum memulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mulai ibadah online kami. Biar adik-adik semuanya bisa duduk tenang dan firman Tuhan benar-benar masuk dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Semuanya bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan. selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Semua musuh, semuanya kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Adik-adik masih tetap semangat ya. Kita mau nyanyi cuit-cuit pam pam pam. Ikutin ya kakak-kakak gerakannya. Yuk kita semangat. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya, ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey
Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu penyembahan pujian untuk Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama. Selalu sembah
pujian, kemuliaan hanya bagi Cantik ya. Ih, mama pinter ya milih begini buat aku. Cantik. Aku mirip prinsip. Ih. Untuk aku yang paling cocok ah. Coba aku dulu coba. Iya, aku baru sebentar. Kan? Udah ah. Arah cocokan aku, lihat deh. Mama mana? Ma, ini gimana? Apa kalian berdua? Aduh, ada apa ini? Teti, Diana, kenapa? Aku mah yang paling cocok. Ya ampun, ini buat berdua ganti-gantian ya. Aku mau, Ma. Iya, Mama tahu. Mama belinya cuma satu. Ya, Mama Kan cuma kita bisanya dua. satu. Nanti ganti-gantian dong. Jadi kalau Diana pakai, Teti ngalah dulu. Ya, nanti kalau Teti pakai, Diana ngalah dulu. Dua-duanya cantik pakai ini. Jangan bilang aku yang cantik, Dua-duanya cantik. Ya. Oke, harus mengalah. Ya, jadi ini Teti aja pakai dulu. Aku tadi udah. Teti dulu yang pakai. Teti mau pakai duluan? Oke, nanti gantian ya. Diana, makasih ya udah mengalah. Mantap. Nanti Teti balikin lagi. Bermain berdua supaya ini nggak rusak. Oke? Oke, Ma. Pasti Teti cantik pakai. Coba dilihat dulu. Cantik Ya, main berdua ya. Mama pergi dulu ya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian semua ada dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, kalian penuh dengan sukacita. Adik-adik, bagaimana? Tadi adik-adik sudah menyaksikan drama dari Kak Diana dan Kak Teti, ya kan? Adik-adik sudah menontonnya belum? Nah, kalau adik-adik sudah menontonnya, menurut adik-adik cerita yang tadi gimana? Bagus nggak? Kak Diana sama Kak Teti mau berebut mahkota ya adik-adik? Tapi akhirnya karena datang mama dari Kak Diana dan Kak Teti untuk mengajarkan Kak Diana dan Kak Teti saling mengalah. Jadi adik-adik, mengalah itu adalah sesuatu yang indah. Jika ada salah satu yang saling mengalah, maka tidak akan terjadi perkelahian adik-adik. Setuju sama kakak? Oke adik-adik, puji Tuhan. Nah sekarang adik-adik, kakak ingin bercerita tentang satu tokoh lagi. Ada dua deh. Abram dan Lot. Siapa yang tahu di sini dengan namanya Bapak Abram? Adik-adik tahu? Oke. Lot tahu juga? Oke, tahu juga ya adik-adik. Jadi Lot ini adalah keponakan dari Abram. Ya benar ya kakak kan? Lot adalah keponakan dari Abram. Nah adik-adik, jadi sewaktu itu Abram itu sudah memiliki banyak lembu, tanah, dan juga pegawai yang menjaga domba-dombanya, yang menjaga ternaknya. Abram memiliki tanah yang juga banyak adik-adik. Begitu juga dengan Lot. Lot juga diberkati, dia juga memiliki banyak tanah, dia memiliki banyak pegawai juga adik-adik. Jadi Abram dan Lot sama-sama memiliki banyak harta, banyak lembu. Nah adik-adik, dalam perjalanan Abraham menunggu janji Tuhan, Abraham kan mengajak Lot dan juga istrinya Sarai dan semua pegawai-pegawainya membawa juga harta-harta mereka untuk berpindah ke satu tempat. Dalam perjalanan perpindahan itu adik-adik, seperti kita tahu bersama, Abram dan Lot itu adik-adik bertambah kaya. Tanah mereka makin luas adik-adik, tanah Abram dan juga Lot. Nah satu kali adik-adik, karena tanah mereka semakin luas, milik kepunyaan mereka semakin banyak, hewan, lembu, segala macam semakin banyak adik-adik. Makanya pegawainya Abram dan pegawainya Lot itu berantem adik-adik. Mereka berebut. Berebut apa aja? Air, tanah, mereka saling berebut adik-adik. Jadi karena mereka bertengkar, hal ini sampai kepada Abram. Jadi waktu Abram tahu kalau pegawainya Lot dan pegawainya Abram saling bertengkar,
sedihlah hati Abram adik-adik. Karena menurut Abram tidak harus berkelahi, tidak harus bertengkar. Ya, karena menurut Abram keluarga itu lebih penting daripada emas, perak atau apapun atau harta. Abram sangat mengasihi Lot, makanya Abram gak mau ada perkelahian adik-adik. Nah adik-adik, judul cerita kakak pada hari ini adalah mengalah itu indah. Oke, sama-sama yuk katakan sama-sama kakak, mengalah itu indah ya. Gak ada yang mengalah itu gak indah. Ujung-ujungnya pasti indah adik-adik. Walaupun gak gampang ya adik-adik mau mengalah seperti contohnya Abram kepada Lot. Jadi supaya tidak terjadi perkelahian atau supaya tidak terjadi salah paham yang lebih lagi adik-adik, Abram memberi kesempatan kepada Lot yang adalah keponakannya sendiri untuk memilih tanah di mana dia akan tinggal. Mereka berdua akan berpisah adik-adik. Jadi kalau misalnya Lot ke kiri, Abram ke kanan. Begitu sebaliknya, kalau Lot memilih ke kanan, Abram akan ke kiri adik-adik. Nah adik-adik, menurut kakak, Abram ini kan sebenarnya omnya Lot. Harusnya Abram yang pertama memilih adik-adik tempatnya, kan dia omnya. Tapi Abram tidak mempermasalahkan itu. Abram memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih daerah tempat dia akan tinggal bersama dengan semua kawanan domba dan keluarga dan semua pegawai-pegawainya adik-adik. Wah luar biasa ya hati Abram. Abram itu memilih untuk mengalah karena Abram percaya mengalah itu indah. Nah adik-adik, setelah Abram memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih, nah adik-adik, Lot memilih seluruh lembah di sungai Yordan adik-adik. Jadi seluruh lembah Yordan yang banyak airnya. Jadi di lembah Yordan itu adik-adik terlihat kalau secara kasat mata ataupun kalau kita lihat memang tempat itu sangat bagus adik-adik. Banyak air, terlihat hijau adik-adik. Tapi Lot memilihnya sayang sekali adik-adik. Dia terlalu egois, dia mau yang terbaik, dia menyisahkan ya, dia menyisahkan daerah untuk pamannya Abram yang telah memberi dia kesempatan. Lot memberikan sisa. Nah adik-adik, Abram memilih tempat yang sebenarnya kalau dilihat, kalau menurut Lot itu tidak baik. Itu tidak sesubur tempat yang dimana Lot memilihnya ya adik-adik. Seluruh lembah Yordan yang banyak air, tempat yang Abram pilih itu termasuk tempat yang sisa dari Lot. Tapi adik-adik itu tidak masalah untuk Abram. Abram dengan kerelaan hati, karena menurut Abram mengalah itu indah. Apa adik-adik? Mengalah itu indah ya adik-adik. Kita sama-sama belajar dari Abram. Nah adik-adik, tempat yang Lot pilih itu sebenarnya tempat yang dekat dengan kota Sodom dan Gomora. Ayo, adik-adik tahu nggak Sodom dan Gomora? Tahu nggak? Nah, Sodom dan Gomora itu adalah tempat yang sangat menyedihkan hati Tuhan. Mereka berlaku yang jahat. Mereka tidak suka mendengar firman Tuhan, tidak suka melakukan firman Tuhan. Di tempat Sodom dan Gomora itu terjadi banyak dosa adik-adik. Makanya adik-adik, Lot memilih hanya karena dia melihat bahwa tempat itu bagus, tempat itu indah, tempat itu cocok untuk dia. Tanpa dia mau berbagi dengan Abram. Tapi Abram tetap mengalah. Karena mengalah itu apa adik-adik? Indah. Nah adik-adik, waktu Abram memilih tempat yang lain, Tuhan pun memberkati Abram. Sekali lagi Tuhan ucapkan berkat untuk Abram. Dan firman Tuhan tergenapi bahwa Abram sangat diberkati adik-adik. Ya adik-adik tahu di mana tempatnya? Di Kanaan. Ya puji Tuhan adik-adik. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini adik-adik? Bahwa saat Abram mengalah kepada Lot, walaupun mungkin secara kalau kita lihat tanahnya Lot lebih baik, Abram mendapat sisanya, tapi Abram gak bersedih adik-adik. Abram gak bilang, Lot kamu egois, kamu gak mau berbagi sama aku. Enggak, Abram tetap menyayangi Lot. Sampai suatu waktu nih adik-adik, terjadi peperangan di daerah tempat tinggalnya Lot sana. Jadi di daerah itu ada raja-raja berantem adik-adik, mereka berperang. Dan Lot menjadi tawanan dari mereka. Tahu nggak adik-adik? Abram mendengar bahwa keponakannya ini si Lot adik-adik dipenjara, ditawan. Tapi adik-adik, Abram mengumpulkan pasukan yang terbaik untuk menolong Lot. Bayangin adik-adik,
walaupun Lot egois, walaupun Lot nggak mau berbagi yang sama omnya gitu adik-adik, tapi Abram nggak sedih. Malah Abraham tetap mengasihi Lot. Karena menurut Abraham, Lot adalah keluarganya. Abraham tidak mau ada perkelahian adik-adik. Karena menurut Abraham, mengalah itu indah. Ya adik-adik, puji Tuhan, waktu Abraham mengirim tentara yang terbaik untuk menolong Lot, hartanya, apapun semua kembali adik-adik. Itu karena Abraham mempunyai kerelaan hati yang mau mengasihi, yang mau mengampuni, tidak marah walaupun Lot sudah berbuat jahat kepadanya atau Lot tidak adil kepada dia. Puji Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, sebentar lagi kakak juga akan memberikan adik-adik untuk menyaksikan cuplikan video adik-adik tentang pelajaran hidup dan menghormati orang lain. Bagaimana kalau mengalah itu sangat indah. Bagaimana kalau mengalah itu, kalau sama-sama mengalah itu akan mendapat sesuatu yang baik. Kalau nggak mau mengalah, yang satu dengan yang satunya lagi. Kalau adik-adik nggak mau mengalah kepada kakak adik-adik, atau kakak adik-adik nggak mau mengalah pada adik-adik, tidak ada yang indah adik-adik. Malah keduanya nanti nggak dapat apa-apa. Seperti cerita Kak Diana dan juga Kak Teti. Waktu mereka berdua berebut mahkota untuk ditaruh di rambut mereka supaya kelihatan cantik. Kalau misalnya mereka nggak mengalah, kalau Kak Diana nggak mengalah, pasti itu mahkotanya bisa rusak dan Kak Diana juga nggak akan mendapat mainan untuk memakai mahkota. Begitu juga dengan Kak Teti. Jadi adik-adik, yuk kita sama-sama belajar untuk saling mengalah. Semoga video atau cuplikan ini bisa memberkati kalian semua. Selamat menyaksikan. Adik-adik, sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk membaca ayat hafalan. Membaca dulu ayat hafalannya, nanti adik-adik baru habis membaca dihafal ya adik-adik. Dan adik-adik boleh nanti mengirim hafalan adik-adik. Adik-adik harus semenarik mungkin membaca ayat hafalan ini. Pakai gaya ya adik-adik, semuanya menarik. Adik-adik kirim ke kakak-kakak Joy Kids supaya kakak-kakak Joy Kids nantinya bisa menilai siapa kira-kira dari adik-adik yang membacanya dengan semangat dan penuh dengan ekspresi. Oke, yuk sama-sama kita akan membaca ayat hafalan kita ada di Kejadian 13 ayat 8. Yuk, sekali lagi ya. Kejadian 13 ayat 8. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, sebab
kita ini kerabat. Oke, sekali lagi ya adik-adik. Kejadian 13 ayat 8. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, sebab kita ini adalah kerabat. Oke, bisa adik-adik? Kakak tunggu ayat hafalannya minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Ingat adik-adik, mengalah itu indah. Saling mengasihilah satu dengan yang lain. Jangan berantem dengan kakak atau teman-teman. Oke, saling mengalah adik-adik. Karena mengalah itu apa? Indah. Tuhan berkati. Bye. Dan berikut ini adalah nama-nama pemenang ayat hafalan dari Cassandra minggu lalu. Vika. Halo kakak-kakak, namaku Vika dari kelas 4. Sekarang aku akan menghafalkan 10 perintah Allah. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kecuali aku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau di bumi, di bawah, atau di dalam air, di bawah bumi. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. 9, jangan membuat saksi dusta terhadap sesamamu. Ke-10, jangan mengingini rumah milik sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Terima kasih kakak. Gavriel. Shalom teman-teman, nama saya Gavriel dari kelas 5. Hari ini saya akan menyebutkan 10 perintah Allah. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini barang sesamamu manusia. Terima kasih. Stephen. Teman-teman, nama saya Stephen Gerald. Saya kelas 4. Saya akan menyebutkan 10 perintah Allah. Yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah ibumu. Dan keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berzina. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gerald. 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain depanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembahnya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9.
9. Jangan bersaksi dusta. 10. Jangan mengingini milik sesamamu. Terima kasih. God bless you. Dan Nathan Priambono. Shalom kakak-kakak, ini adalah tugas dari Cassandra, yaitu 10 perintah Tuhan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat patung untuk disembah. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah orang tuamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu. Terima kasih. Selamat ya bagi adik-adik yang menang. Bagi yang belum menang, jangan patah semangat ya. Coba lagi dalam tugas untuk minggu depan. Dan sampai bertemu kembali dalam ibadah streaming Joy Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.